Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang Karyopilida. Perkenalkan, nama saya Liza Elvira Allen dan rekan saya Christina Sipahutar. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Karyopilidae. Karyopilidae merupakan Dicotyledone dengan polen Trinukleatus dan jarang Binukleatus. Ovulum biteknik dengan plasenta centralis atau basalis. Subkelas Karyopilidae terdiri atas 3 ordo, 14 famili, dan kurang lebih 11.000 spesies. Dan hampir 90% adalah anggota ordo Karyopilales. Dua ordo lainnya adalah Polygonales dan Plumbaginales. Selanjutnya adalah perbedaan antara ordo Karyopilales, Polygonales, dan Plumbaginales. Pada slide, kita dapat melihat perbedaannya secara langsung antara ketiga ordo tersebut. Yang pertama, Karyopilales, ovulumnya 1 sampai banyak. Sedangkan Polygonales ovulumnya hanya 1, begitu juga dengan Plumbaginales. Plasentanya basalis pada Karyopilales, pada Polygonales plasentanya juga basalis, begitu juga dengan Plumbaginales. Pada Karyopilales tanpa endosperm sejati. Pada Polygonales endospermanya ada. Pada Plumbaginales anatropus atau arthrotopus. Sepalnya 1, 2 sampai 5. Pada Polygonales tepalnya 2 sampai 6. Pada Plumbaginales tanpa betalin. Selanjutnya adalah ordo Karyopilales. Ciri-cirinya yang pertama, umumnya berupa terna, jarang sekali tumbuhan yang berkayu. Daunnya tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Merupakan bunga banci, atau karena adanya reduksi. Yang ketiga, aktinomorf dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal. Benang sari dalam satu lingkaran. Bakal buahnya tenggelam atau menumpang, kebanyakan beruang satu dengan banyak satu bakal biji yang kampilotrop. Mempunyai 2 selaput biji, terletak pada tembuni yang sentral. Biji dengan lembaga yang bengkok mengelilingi perispermanya. Anak kelas Karyopilidae terdiri dari 3 ordo, yaitu Karyopilales, Polygonales, dan Plumbaginales. Ordo Karyopilales terdiri dari 12 famili. 3 famili Karyopilales yang akan dibahas yaitu Amarantaceae, Portulacaceae, dan Caryopilaceae. Berikut adalah gambar famili Amarantaceae atau bayam-bayaman. Contohnya itu ada Phylloxeroides atau soya, dan satu lagi Alternatera Phycoccidea atau criminal. Selanjutnya, famili Amarantaceae. Ciri-cirinya, herbanya jarang berkayu, sering mengakumulasi aksalat bebas, kalium nitrat dan saponin, tidak bertanin. Daun tersebar atau berhadapan, tunggal, sering dengan anatomi krans. Bunganya kecil, tunggal dalam spika, panicula, racemus, dan simosa atau simosa. Sering diliputi oleh braktea atau brakteola. Sepalnya 3-5, kering berbentuk selaput, lepas atau bersatu di dasar apetal. Stamennya sebanyak dan berhadapan dengan sepal. Lepas atau bersatu, membentuk tabung di bagian bawah membentuk tabung. Gyneceum dengan ovarium superus, 2-3 karpel, 1 ruang atau 1 beberapa ovul. Buah akhene, nux atau kapsula, bijinya dengan endosperm. Suku ini terdiri dari sekitar 65 marga dan 900 jenis, tersebar di daerah tropis dan subtropis. Selanjutnya, ini gambar dari Amaranthus gracilis. Contohnya itu ada hybridus, bayam. Amaranthus gracilis atau disebut juga dengan bayam putih. Berikut adalah klasifikasi dari Amarantaceae. Contoh dan manfaat. Berikut adalah spesies-spesies yang bermanfaat bagi manusia, bisa dalam bentuk obat atau tanaman hias.
Bisa kita lihat pada slide ini. Selanjutnya adalah Celosia argantea dan Iresine herbsti. Celosia argantea disebut juga dengan jengger ayam. Berkhasiat anti radang, penghenti pendarahan atau hemostatis, dan menerangkan penglihatan. Sedangkan Iresine herbati itu disebut juga dengan buriha ayam. Daun pewarna agar-agar sebagai obat dan tanaman hias. Selanjutnya adalah famili Portulacaceae. Ciri-cirinya herbanya jarang berkayu, umumnya banyak mengandung sel-sel lendir pada batang dan daun. Suku Portulacaceae berupa terna atau semak-semak kecil dengan daun-daun tunggal yang tebal berdaging. Duduknya tersebar atau berhadapan atau dalam roset. Bunganya disebut juga dengan bunga banci, actinomorph dengan 2-5 daun. Daun pembalut atau lebih yang menyerupai kelopak. Tenda bunga berbilangan 4-6, biasanya lekas gugur. Benang sari sama dengan jumlah daun hiasan bunga, atau lebih banyak atau kurang. Biasanya duduk berhadapan dengan daun-daun tenda bunga. Berikut adalah gambar dari Portulaca oleacea, atau yang disebut juga dengan gelang. Fungsinya sebagai pencernaan, antiinflamasi, dan diuretikum. Contohnya adalah Portulaca glandiflora. Berikut adalah klasifikasi dari Portulaceae. Bisa kita lihat pada slide ini. Berikutnya, contoh dan manfaat dari Portulaceae. Portulaca olearaceae atau gelang, gulma, kadang-kadang daun dimakan. Dan satu lagi Portulaca glandiflora, bisa digunakan sebagai tanaman hias. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Christina Sipahutar. Chaliophyllaceae, umumnya herba dengan batang membengkak pada notusnya, menghasilkan antosianin, sering mengkumulasi pinotin dan triterpenoid saponin. Daunnya tunggal, berhadapan, bentuk agak meruncing, stipula atau absen. Bunga dalam stimosanya atau tunggal, biseksual, actinomorph. Dan yang sepal 5, lepas atau bersatu membentuk tabung petal 5, kadang-kadang dia absen. Segmennya 5-10, ginaceum, ovarium, sperus, 2-5 karpel, 1 ruang, banyak ovul, placenta centralis. Ini famili Chaliophyllaceae atau angklung-angklungan. Di sini Dianthus chaliophyllaceae dan Dianthus sp. Ini contoh manfaatnya: Dianthus chaliophyllus anyelir, Drimaria cordata, juku iban, dia mengandung saponin. Herniaria hirsuta glabra berkhasiat obat, Sperula arvensis, Talinum triangulare. Ini Ordo Polygonales. Ordo Polygonales ini hanya memiliki satu famili, yaitu Polygosonaceae, yaitu familinya herba atau tumbuhan berkayu, biasanya dengan nodus yang jelas, daun tunggal dan tersebar. Stipula umumnya membentuk selaput yang meliputi batang Orchirea, tetapi ada yang terinduksi atau tidak. Ordo Polygonales, familinya jangkang-jangkang, stipula sering berbentuk okrea atau stipula meliputi batang. Muecelebikia pelati celada atau jakang, ada Phylocladium di dalamnya. Oke ya, itu batang-batang. Ciri-cirinya, bunga umumnya biseksual, actinomorph, perianthum 2-6, umumnya perscentis, statement 2-9, lepas atau bersatu di bawah, bakal 2 sperus. Ini dia, pembuahnya Antigonal leptopus yang tadi, Fagoridum exum soba. Ini sering kita lihat. Rheum pelamantum pelemba raba. Ciri-cirinya daunnya tunggal, tersebar, bunga dalam panicula, simosa dan serasum, serpal 5 bersatu, paristen petal 5 bersatu, setiap lobus bertaji, statement 5 berhadapan dengan petal. Ginesium dibagi dengan 5, ovarium karpel, 1 ruang, 1 ovul. Biji dengan endosperm, suku ini terdiri dari 12 marga dengan sekitar 400 jenis. Tersebar luas tetapi paling banyak antara Laut Tengah sampai Asia Barat dan Asia Tengah. Klasifikasi
Blubangose zelenisia kingdomnya. Contoh dan manfaatnya itu Lumbago indicica ini ceraka dan untuk encok. Lumbago zelenica L daunnya encok. Peranan dan spesies yang bermanfaat Amaranthasiae itu sebagai herbal atau untuk obat, Arantanses bidentata sebagai obat luka mulut, Alternatera ficoidea itu sebagai hiasan, Alternatahera piloexroides itu daunnya untuk obat, Irensine herbati Hook porna agar obat dan tanaman hias. Sekian dari presentasi kami. Ada pun kekurangan atau yang lain, maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!